Siapa petarung terbaik di planet bumi saat ini? Jawaban dari pertanyaan itu tidak pernah serumit sekarang. Di satu sisi, kita melihat Islam Makhachev yang baru saja mempertegas hegemoninya dengan menguasai dua divisi sekaligus. Namun di sisi lain, muncul nama Ilya Topuria, sang pembantai raksasa yang performanya dianggap banyak orang sudah melampaui batas logika manusia. Apakah dominasi Islam masih tak tersentuh? Ataukah Ilya adalah kesempurnaan baru yang selama ini kita cari? Selamat datang di peringkat Pound for Pounds terbaru Januari 2026. Mari kita bedah 10 gladiator terbaik UFC saat ini. Nomor 10, Max Holloway, sang pemegang sabuk BMF. Holloway adalah definisi raja tanpa kasta yang sesungguhnya. Meskipun tanpa sabuk juara reguler di pinggangnya, kemampuannya untuk tetap tampil dominan melawan petarung elit di kelas featherweight maupun lightweight membuktikan bahwa teknik dan daya tahannya berada di level pound for pounds yang berbeda. Dia bukan sekedar petarung, dia adalah simbol ketangguhan. Naik ke nomor 9, Alexander Pantoja. Inilah bagian yang paling menarik sekaligus emosional. Meski Pantoja bukan lagi pemegang sabuk juara setelah kalah dalam insiden tragis di laga terakhirnya, posisinya di daftar Pound for Pounds tetap sulit digoyahkan. Mengapa? Karena dunia tidak bisa melupakan bagaimana dia menyapu bersih seluruh penantang di divisinya dengan dominasi total. Pantoja adalah mantan penguasa yang tetap dihormati karena kualitas teknisnya yang masih jauh di atas rata-rata. Dia adalah bukti bahwa peringkat Pound for Pounds bicara soal kualitas individu, bukan sekedar emas di pinggang. Di nomor 8, Tom Aspinall. Inilah standar baru untuk kelas berat dunia. Aspinall membawa level atletisme, kecepatan tangan, dan teknik grappling yang sebelumnya dianggap mustahil dimiliki oleh petarung seberat 120 kg. Dia bukan hanya seorang juara, dia adalah ancaman bagi setiap rekor yang pernah tercipta di divisi heavyweight. Nomor 7, Merab Dvalishvili, sang mesin dari Georgia. Dominasi Merab dalam daftar Pound for Pounds terletak pada satu hal yang tidak dimiliki petarung lain, kapasitas paru-paru yang seolah tidak punya tombol off. Merab memaksakan ritme pertandingan yang membuat lawan frustrasi, merusak mental mereka lewat tekanan takedown yang tak ada habisnya ronde demi ronde. Di nomor 6, Petrian, si teknisi kejam dari Rusia. Setelah perjuangan panjang untuk merebut kembali sabuk bantamweight, Yan menunjukkan bahwa ketajaman strikingnya telah kembali ke level puncak. Dia bukan sekedar memukul, dia membaca setiap pergerakan lawan seperti komputer, lalu mengeksekusinya dengan presisi yang sangat mematikan. Di mata para analis, teknik Yan adalah salah satu yang tercantik dalam sejarah Pound for Pounds. Masuk ke 5 besar, nomor 5, Alexander Volkanovski. Mantan penguasa tertinggi Pound for Pounds ini tetap menjadi standar emas bagi petarung lain. Meskipun peta persaingan di divisi bawah semakin panas dan didominasi darah muda, IQ bertarung dan kemampuan adaptasi The Great di tengah laga tetap menjadi yang terbaik di organisasi ini. Dia adalah legenda hidup yang masih sangat diwaspadai. Nomor 4, Alex Pereira, Poatan. Sosok yang mengguncangkan UFC hanya lewat kekuatan pukulannya yang tidak masuk akal. Meraih gelar juara di dua divisi berbeda dalam waktu yang sangat singkat adalah catatan sejarah yang gila. Pereira adalah predator murni. Dia adalah alasan mengapa teknik kadang harus menyerah di hadapan kekuatan murni yang luar biasa. Di nomor 3, Khamzat Chimaev. Sang serigala akhirnya mendapatkan mangsa emasnya. Dengan sabuk middleweight yang kini melingkar di pinggangnya, Khamzat membuktikan bahwa dominasi wrestlingnya bukanlah sekedar promosi berlebihan. Dia menghancurkan jiwa lawannya bahkan sebelum bel ronde pertama berakhir, menjadikannya salah satu petarung yang paling menakutkan dalam daftar Pound for Pounds. Dan di nomor 2, Ilya Topuria. Inilah pusat kontroversi kita tahun ini. El Matador tidak hanya menang, dia mendominasi divisi lightweight dengan gaya yang sangat klinis dan mematikan. Kombinasi tinju kelas dunia dan kemampuan grappling yang solid membuat banyak pengamat berteriak bahwa Ilya lah yang seharusnya duduk di posisi pertama. Bagi banyak orang, secara talenta individu, Ilya adalah petarung tersempurna di oktagon saat ini. Namun, di posisi nomor 1, tahta tetap milik Islam Makhachev. Mengapa Islam masih tak tersentuh di puncak Pound for Pounds? Karena dia telah membuktikan kemampuannya di level yang lebih luas dan lebih berat. Menjadi penguasa di divisi lightweight dan kini duduk di tahta welterweight adalah pencapaian yang melampaui batas kemampuan manusia biasa. Islam adalah anomali. Dia adalah anomali. Dia memiliki gulat Dagestan yang mampu mencekik setiap perlawanan, namun kini dipersenjatai dengan striking yang mampu menidurkan striker elit manapun. Islam Makhachev bukan sekedar juara, dia adalah standar kesempurnaan seorang petarung MMA modern. Islam Makhachev punya warisan yang panjang, sedangkan Ilya Topuria punya momentum yang mengerikan.
Jadi, siapa raja pound for pound versi kalian? Apakah rekor Islam di dua divisi sudah cukup untuk menutup perdebatan? Atau Ilia Topuria sebenarnya jauh lebih berbahaya secara individu? Dan bagaimana menurut kalian tentang posisi Pantoja yang tetap bertahan meski tanpa sabuk? Sampaikan pendapat objektif kalian di kolom komentar. Jangan lupa hantam tombol like jika video ini menarik dan subscribe agar kalian tetap update dengan dunia UFC. Sampai jumpa di video berikutnya.